Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Dimas Nugraha dari kelas 8C. Saya akan mempresentasikan buku Muda Mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali tatkala saya menghadapi momen besar dalam hidup saya, ibu saya bertanya, "Gamal, nanti ujian jam berapa? Gamal, nanti presentasi jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah ya." Ya, ibu saya memang luar biasa. Ketika ibu saya memutuskan untuk mulai belajar ilmu tafsir di usia 46 tahun, saya bertanya untuk apa? Jawabnya, karena mami ingin menyelamatkan anak-anak dari api neraka dan ingin mengerti arti bacaan sholat. Ketika saya kelas 3 SD, saya mendapat tugas mengetik naskah drama. Saya masih ingat ketika itu tidak ada komputer dan laptop di rumah saya. Kemudian ayah saya membawa mesin. Satu momen yang mahal dalam kehidupan saya terus berjuang supaya momen itu bisa terulang kembali. Ketika saya menerima email dari Cambridge University bahwa saya masuk satu di antara 7 finalis penerima penghargaan dari kerajaan Inggris. Ketika itu jam 4 pagi, saya ingat betul ayah saya menghampiri saya dari sajadahnya. Dan ibu saya juga mendatangi saya di ruang tengah keluarga. Saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. I had something to live for someone. I must not disappoint. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Saya yakin bukan hanya saya saja yang merasakan manisnya pengorbanan kedua orang tua kita. Betapa banyak di antara kita yang menyaksikan dengan mata kepala kita bahwa orang tua bisa membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, memberikan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik. Bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Awan surga dikelilingi hal-hal yang tak disukai manusia. Bangun jam 3, sholat tahajud. Laki-laki sholat subuh ke masjid. Membaca jam 3 Al-Quran. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kebaikan. Sebaliknya, neraka dikelilingi hal yang disukai manusia. Menuruti hawa nafsu, untuk mengejar harta, tahta, wanita, dan hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal-hal yang tak kita sukai menjadi kita sukai. Dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal-hal yang kita sukai menjadi tak kita sukai. Hidup ini laksana bentangan kanvas putih. Tiap tahun tiba, kita telah goreskan aneka warna. Tapi ingat, suatu saat nanti Allah akan menilai kualitas lukisan kita. Semoga kita bisa indahkan lukisan di sisa waktu. Seperti itulah hidup ini. Ia hanya permainan. Yang pandai bermain akan mendapatkan surga. Yang terlena kehidupan dunia akan mendapatkan neraka. Ia hanya kefanaan. Yang tak mampu membedakan akan tergoda. Ia hanya kedustaan. Yang tertipu kan tersesat. Betapa hidup ini terasa cepat. Waktu terus berjalan tak terkendali. Berhati-hatilah. Bukankah Allah itu akan menguji di titik terlemah kita? Ada yang kuat diuji dengan harta dan tahta, tapi tak kuat diuji dengan wanita. Ada yang kuat diuji dengan tahta dan wanita, tapi tidak kuat diuji dengan harta. Ada yang kuat, dan ketahuilah bahwa cerita kedudukan dan popularitas adalah nafsu paling lama bersemayam di hati manusia. Ingatlah pesan Imam Syafi'i, betapa banyak manusia yang lalai sementara. Bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawanku semua, kali ini saya akan berbagi kisah tentang sahabat saya, Andrian Firdaus, sahabat yang sangat saya cintai, sahabat yang sangat saya sayangi. Mungkin karena Allah sudah tidak sabar lagi berjumpa dengan hamba yang ia rindukan ini. 22 Januari 2011 Allah memanggilnya. Beliau meninggal karena kecelakaan dengan truk kontainer.
malam di mana saya kabarkan kepada teman-teman bahwa Andrian telah tiada. Anda tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya bagus itukah? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itukah? Gamal, ini Andrian yang suara korinya itu bagus kah? Sahabat saya ini memang dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan ditepati. Aku, engkau, dan semuanya yang pernah menginjakan kaki di bumi ini, tak akan ada yang bisa lari darinya. Tapi lihatlah betapa kita lalai untuk mengingatnya. Seakan kita akan hidup untuk selamanya, hingga terkadang kita lebih mengutamakan dunia yang hina dan fana ini. Harta yang kita tumpuk, ketampaan, kecantikan yang kita sombongkan, kecerdasan yang kita banggakan, kekuasaan yang kita kejar, tak akan berdaya. Semuanya akan kita tinggalkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya? Hanya ada dua pilihan, terlena oleh kehidupan dunia atau berjuang di sisa umur kita. Duhai pemilik jiwa, jadikan hati ini ikhlas saat malaikat maut menyapanya, hingga kematian terasa begitu indah. Kesimpulan, buku Muda Mendunia menyimpulkan bahwa anak muda dapat memberi dampak global jika berani bermimpi besar, berintegritas, dan konsisten berbuat baik melalui nilai iman, kepedulian sosial, kerja keras, dan keberanian berinovasi. Dr. Gamal bin Said menegaskan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya. Kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari prestasi pribadi, tetapi dari manfaat nyata bagi masyarakat. Buku ini memotivasi generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang berakar pada nilai-nilai moral, berpikir solutif, dan berorientasi pada kebermanfaatan dunia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.